Bismillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa wala, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu wasiat penting yang harus kita selalu ingat, dan ini selalu diingatkan oleh khatib pada setiap Jumat. Wasiat para khutbah, para ulama, wasiat para nabi, wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka hamba-hambanya yang benar-benar beriman adalah wasiat ketakwaan, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Sebenar-benar ketakwaan yang kemudian dibuktikan dengan usaha, upaya, berjuang agar kehidupan ini menjadi perjalanan meniti meraih ridho Allah, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kematian tiba, ketika akhir kehidupan dunia tiba, tidaklah mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun ridho kepada hamba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan yang juga terbukti, tergambarkan dengan menjadi pribadi yang senantiasa wa qulu qawlan sadida, berbicara yang baik, berbicara, berbuat yang bermanfaat. Tidak ada satu perkataan, perbuatan, bahkan sesederhana apapun, melainkan harus menjadi ibadah kepada Allah, harus menjadi bekal kehidupan, meraih ridho Allah di dunia ini, meraih ridho Allah di akhirat kelak. Yuslih lakum a'malakum, jika keimanan kalian benar-benar mampu membentuk kepribadian ketakwaan, merasakan kehadiran Allah, keberadaan Allah, pengawasan Allah, sehingga kalian hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perbuatan, maka Allah janjikan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan solehkan semua perbuatan kalian.
Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang benar-benar taat, tunduk turut kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti ia akan diberikan kemenangan, kebahagiaan yang agung. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, dalam surat Yasin, dalam surat Al-Kahfi, surat yang kita sangat dianjurkan membacanya di malam dan hari Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala pernah menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hambanya yang mulia itu, dalam ayat 103, 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, katakanlah, maukah kalian aku berikan gambaran, penjelasan tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka orang-orang yang paling rugi amalannya adalah orang-orang yang tersesat kehidupannya dari jalan Allah, jauh dari ridho Allah, karena jauh dari nilai-nilai tuntunan Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Mereka tersesat, mereka jauh dari Allah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun sementara mereka merasa, bahkan berkata bahwa mereka orang yang paling bisa dan paling berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tersesat, jauh dari jalan Allah, tapi merasa dan bangga bahwa dia sebagai orang yang paling dekat dengan Allah, bahkan berbuat kebajikan. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ketahuilah, orang-orang yang sedemikian itu adalah mereka orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dari mulai Al-Quran, peringatan-peringatan Allah, Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang peringatan Allah itu terjadi melalui berita, melalui kejadian yang kita lihat, yang kita dengar. Datang peringatan Allah itu kepada mereka. Datang penjelasan bahwa kehidupan ini harus diupayakan menjadi ibadah kepada Allah. Jangan sampai ada perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Datang kepada mereka penjelasan bahwa kehidupan ini tidak selamanya di dunia, ada kehidupan kekal abadi di akhirat. Namun mereka mendengar, bahkan mereka pun paham, tapi sikap perbuatan mereka menunjukkan keingkarannya, menunjukkan seakan-akan tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu, tidak pernah yakin bahwa kehidupan ini bukan hanya dunia saja tapi juga ada akhirat. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, rupanya sikap seperti ini akan menghantarkan manusia memiliki rasa dia berada dalam hidayah Allah, dia merasa berbuat baik, namun sebenarnya ia jauh dari nilai-nilai Allah, jauh dari hidayah Allah.
Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang paling dekat. Yang dimaksud ayat-ayat Allah itu adalah Al-Qur'an. Walaupun ada runtunan ayat-ayat Allah, bahkan kalau kita telaah Al-Qur'an, seakan-akan alam semesta dunia ini adalah laboratorium besar. Laboratorium yang sengaja Allah suguhkan untuk menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang menghantarkan kita kepada pengenalan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling mudah dan ada di hadapan kita yang dimaksud ayat-ayat Allah itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Rupanya tidak perhatian, tidak openan, tidak pernah mau belajar membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, bisa menghantarkan kita memiliki sikap, gaya seakan-akan bahagia berada dalam hidayah, namun pada hakikatnya jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, rupanya memang seperti itu setiap tuntunan yang Allah berikan. Ketika diabaikan akan berakibat berat dalam kehidupan. Seperti itu Al-Quran ketika kita tidak peduli dengannya. Seperti itu salat ketika kita kurang perhatian dengannya. Dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam surat Maryam ayat 59 Allah mengingatkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian mereka meninggalkan generasi penerusnya yang menyia-nyiakan salat. Bukan meninggalkan salat, tapi adha'us salah, menyia-nyiakan, tidak perhatian dengan salat. Maka yang akan terjadi berikutnya, wattaba'us syahawati, mereka akan menjadi pengikut syahwat. Fasaufa, maka kemudian yalqawna ghayya, mereka akan mendapati kehidupan yang payah, yang parah. Saudaraku, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyegarkan, menguatkan tekad agar kehidupan dunia sesederhana apapun yang kita lakukan harus menjadi bekal kehidupan akhirat, harus menjadi ibadah kepada Allah. Dan bagi kita, ibadah itu semua yang kita lakukan, bekerja kita, berteman, bertetangga, mengajar, penelitian, berkeluarga, semua kehidupan kita bisa menjadi bagian penting dari agama, menjadi bagian penting dalam ibadah kepada Allah, dan menjadi bagian penting dalam perjuangan untuk membuat kehidupan bangsa, negara lebih baik, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa sallama ajma'in. Ibadallah, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi limarratin saniyatin la'allakum tuflihun. Untuk mengakhiri khutbah kedua, saya ingin menyampaikan peringatan Allah kembali dalam surat Al-Kahfi ayat 57. Waman azlamu, ketahuilah tidaklah ada orang yang lebih zalim mimman zukkira bi ayati rabbih, selain orang yang dibacakan, disampaikan kepadanya pelajaran-pelajaran ayat-ayat Allah, pelajaran-pelajaran agama dan peringatan Allah, fa'arada anha,
namun ia berpaling darinya, tidak mau mendengar, tidak mempedulikannya. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Sikap yang demikian akan membuat dia lupa tentang apa yang harus ia persiapkan untuk kehidupan hari depannya, baik dunia maupun akhirat. Inna ja'alna ala qulubihim, sesungguhnya aku akan menjadikan kepada mereka yang demikian penutup bagi hati mereka, penghalang bagi telinga mereka, sehingga mereka tidak bisa memahami tuntunan dan peringatan yang disampaikan. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada. Ketika engkau menyeru mereka kepada hidayah Allah, kepada agama Allah, mereka tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengikuti. Saudaraku, inilah peringatan Allah. Semoga membuat kita semakin teringatkan, kita harus lebih dekat lagi dengan masjid, kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran, kita harus rajin bersama orang-orang soleh, mengkaji, mempelajari agama, memahami Al-Quranul Karim. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصر المسلمين المظلومين، اللهم انصرهم نصرا عاجلا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.